mengenai jawab. Mungkin untuk saya juga generasi Z ya, untuk kita semua, untuk yang kurang tanggap atau kurang pengerjaan, kita sekarang apa-apa online, kita apa-apa pakai teknologi. Berarti kita kalau kita benar-benar generasi Z yang benar, kita bisa menggunakan teknologi tersebut dengan bermanfaat. Emang gak apa-apa nggak kurang pengerjaan, tapi yang penting ada hasilnya ketika kita menggunakan gadget tersebut. Karena kita kerja online, kita bisa, kita ngerjain soal online, kita bisa. Jadi kita menghabiskan masa gadget kita bukan hanya untuk main-main, tapi menghasilkan sesuatu. Contohnya kayak seperti TikTok, kita yang like, kita dapat uang, kita membuat video, kita mendapat uang, itu kan ada pemasukan untuk generasi Z berikutnya. Iya. Ibu seringkali bingung ya, penamaan generasi-generasi ini berdasarkan apa? Ada generasi X, Y, Z, milenial, ya kan? Nah itu marak sekali sekarang ini terdengar tentang nama-nama tersebut. Nah, kita tahu sendiri bahwa negara kita adalah negara yang berkembang, sedang berkembang. Bagaimana dengan negara-negara yang sudah lebih maju daripada kita, ya kan? Kalau dibatasi dengan tahun kelahiran, menyebutkan nama generasi-generasi itu, tadi misalnya antara milenial dengan Z, Gen Z. Tadi bahwa Gen Z ini karena teknologi sudah maju, sehingga Gen Z ini sudah banyak kemudahan yang didapatkan dibanding yang milenial, apalagi dibanding generasi sebelumnya. Nah, pertanyaan Ibu, apakah itu hanya berlangsung di Indonesia saja yang memang teknologinya baru marak berkembang akhir-akhir ini? Bagaimana dengan negara-negara yang jauh sudah lama teknologinya maju? Misalnya seperti di Jepang, teknologi maju itu dari zaman kapan itu? Nah, apakah penyebutan generasi ini kalau memang anggun mempelajari tentang generasi-generasi ini, khususnya milenial sama Gen Z lah, nggak usah yang lain gitu ya. Nah, apakah berlaku istilah-istilah ini di negara-negara yang tadi yang kemajuannya itu sudah lebih dulu daripada kita? Apakah masih berlaku? Sana nggak pemikiran anda juga, Pak? Menurut saya pribadi mungkin berlaku ya di negara lain, karena namanya dunia berkembang terus semuanya ya, nggak cuma di Indonesia aja yang masuk dunia. Nah, teknologi juga ada, maksudnya di negara lain, oke ya negara lain lebih maju, tapi posisinya kesini. Jadi nggak kesini langsung kesini Bu. Nah, mungkin di luar negeri juga sama seperti kita, bedanya mereka lebih maju, sedangkan kita masih di bawah mereka. Termasuk Ibu mengglobal nggak nama generasi itu? Misalnya kelahiran sekian sampai tahun sekian di Indonesia disebut generasi milenial. Nah, apakah di dunia luar sana sama namanya yang anak-anak kelahiran tahun seperti itu? Atau berbeda? Misalnya kalau dilihat dari tadi perbandingan itu, kalau dilihat dari teknologi, mereka mungkin sudah lebih duluan dong daripada kita. Kita baru generasi milenial mengenal ini, mereka sudah generasi banget untuk mengenal teknologi itu. Nah, maksud itu global itu melabeling nama generasi itu, apakah memang menurut ini dunia atau hanya ya orang Indonesia saja yang menamai itu? Sementara dunia tidak ada sebenarnya yang pengkotak-kotakan generasi itu. Gimana menurut aku? Kayaknya Global. Walaupun kemajuan teknologinya tak sama. Jadi kalau misalnya zaman itu kan generasi X ya, kalau itu ya. Generasi X itu di Jepang itu ada 3 generasi. Ya, X, Y, Z nya. Pak mobil itu generasi apa? Y, Z, Kalian apa? Z, mereka Z, ya kan? Kalian Z. Saya milenial. Ya, misalnya milenial itu X, generasi X. Nah, mungkin kita baru X ketika ibu zaman belum ada seperti kalian
Ya. Benar. Oke, dari saya ya, membantu Anggun ya. Anggun di sini harusnya satu. Anggun menyebutkan di sini adalah generasi Z adalah istilah yang merujuk kepada kelompok demografis. Yang kedua, generasi milenial adalah atau dikenal pula dengan istilah generasi Y atau generasi Langgas adalah kelompok demografi yang hadir usai generasi X. Ini pendapat ini kamu sendiri apa dari orang lain? Buku misalnya. Dari artikel. Ya, ini pendapat siapa? Kalau nggak dimasukkan, harusnya itu generasi milenial menurut ini. Nah, karena yang saya baca itu ternyata generasi milenial itu dicetuskan atau dibuat nama-nama generasi itu dibuat oleh orang Amerika, Bu. Oh, Amerika. William Strauss dan Neil Howe. Itu yang tinggalnya sekarang di samping Citerep. William Strauss dan Neil Howe itu yang mencetuskan. Jadi besok lagi ketika menyampaikan sesuatu itu harus siap dengan data-data yang memang sudah valid. Itu pertama ya. Dari tadi ketika ditanya Bu Elisa, pasti aku bisa menjawab kalau tahu ini disampaikan oleh siapa gitu. Kalau ini yang membuat orang Amerika ya pasti global. Iya. Pasti global. Kiranya Bu Elisa kan dibuat oleh tukang cendol di Jakarta Selatan. Itu yang pertama ya, Bu. Yang kedua, kalian di sini memang harus belajar lagi cara merumuskan masalah. Merumuskan masalah itu kembali disesuaikan dengan judul yang kalian buat. Di sini ada 3 hal, yaitu generasi milenial, generasi Z, sama interaksi sosial. Dipahami dulu kalau generasi milenial itu yang lahir dari ini sampai ini. Milenial kan saya, Z kan kalian. Kedua di sana masuk nih. Dan interaksi sosial, apa sih interaksi sosial? Coba Anggun apa? Interaksi sosial itu apa? Apa interaksi sosial? Hubungan antara manusia. Ya berarti bagaimana perbedaan antara para generasi Z dalam berinteraksi sosial atau berhubungan atau berkelompok dan sebagainya. Berarti harusnya di rumusan masalah itu ya di situ. Harusnya di rumusan masalah itu bagaimana cara generasi Z dalam bersosial. Bersosial harus jadi kalau lebih spesifik mana bagus. Misalnya apa? Dalam bekerja satu tim misalnya. Dan seperti itu harusnya lebih spesifik. Dan kalau rumusan masalahmu sudah beres, pasti dalam penggalian data itu enak. Nah, kamu tinggal aja lihat orang-orang generasi Z di sini. Saya. Z itu siapa saja? Z milenial. Saya. Kemudian. Ya rata-rata guru lah ya. Ya, guru. Rata-rata guru di sini. Mungkin guru-guru ada yang sesuatu generasi dengan kalian. Bagaimana dalam menggunakan apa? Teknologi dan sebagainya. Nah itu berarti kan observasi dan sebagainya itu bisa wawancara. Nah itu baru bisa mempermudah sebenarnya. Apalagi judulnya ada kata perbedaan. Nah, kalau ada kata perbedaan itu harus ada observasi. Gak bisa kita hanya membaca sekilas gitu, nggak bisa. Karena kalau observasi itu jelas ada objeknya yang bisa kita bedakan, misalnya antara ini dengan ini. Nah, pasti berbeda, sudah jelas terlihat nyata gitu. Baru kita bisa tuliskan oh ini HP ini. Kalau ada kata perbedaan berarti harus ada observasi. Sebenarnya di sini sudah masuk sih cara berkomunikasi, cara merespon teknologi, cara sikap terhadap bekerja. Harusnya di sini kan isinya itu di dalamnya. Setelah saya melakukan observasi terhadap 5 guru di Al-Kaukab generasi milenial, saya temukan bahwa sikap kerja mereka ini. Sedangkan generasi apa? Gen Z itu lebih ini. Nah, itu kan menjadi perbedaan.
Terus bagaimana mereka respon teknologi. Generasi Z, generasi milenial pusing dengan teknologi, guru lama misalnya. Generasi X ngetek. Nah, harusnya begitu kan. Ya. Jadi ada observasi. Besok kalian begitu ya. Jadi bereskan dulu, pahami dulu judulnya, setelah itu cocokkan atau sesuaikan dengan rumusan masalah. Pasti nanti mudah dalam menggali data. Gampang, karena sudah jelas. Ini sudah jelas ini. Bagaimana cara berkomunikasi antara generasi Z dengan generasi milenial. Lihat aja, misalnya saya kalau komunikasi itu bagaimana, diamati, terus kalian bagaimana. Kalau zaman saya memang benar, kalau generasinya Bu Elisa, Bu saya itu, kalau dengan HP itu kurang lebih suka ya. Enaknya apa? Enaknya kalau Langsung ngomong itu ketemu ngomong. Beda kalian kan? Kalau kalian enak loh toh. Beda kan. Ya, tapi karena kita dari kecil mungkin sudah terbiasa apa-apa itu ketemu orangnya langsung dan menjadi kebiasaan. Saya pribadi kalau sehari nggak ketemu orang dan tidak curcol, curhat, itu merasa galau, merasa. Kadang galau saya mencari teman untuk berbicara, untuk meledek. Itu pun ya. Nanti besok kalau Jadi kedepannya menjadi kalau mahasiswa kuliah ada tugas